Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Nagosari yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 kita bisa bertemu di ruang guru dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apa. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk ikut hadir di ruang guru ini dalam rangka sosialisasi berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Yulianti SPD MPD dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Yulianti SPD MPD. Kepada Ibu Eni Yulianti SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mukadimah saya hitung dengan pembawa acara. Saya berterima kasih atas kerawuhan kehadiran dari Bapak Ibu. Terima kasih atas bantuannya dan kerja bersamanya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak mempunyai tugas untuk diseminasi atau sosialisasi mengenai pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif untuk budaya positif ini di dalam guru penggerak itu materinya ada di modul 1.4, di mana di dalam modul 1.4 ini kami diberi tugas untuk diseminasi atau sosialisasi semacam ini. Bapak Ibu, langsung saja kepada materi ya. Untuk budaya positif, konsep intinya nanti ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk pemahaman mengenai konsep inti budaya positif itu yang pertama kali yang kita perlu ketahui adalah paradigma mengenai belajar. Paradigma mengenai belajar, guys. Nah, selama ini saya sendiri juga atau mungkin bahkan juga Bapak Ibu, selama ini kita itu menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Menurut teori kontrol di sini menurut dalam perubahan paradigma itu ada 2 buah teori. Ada 2 buah teori. Teori yang pertama yaitu mengenai stimulus respon, yang kedua adalah mengenai teori kontrol. Selama ini saya sendiri itu masih menggunakan yang pertama yaitu stimulus respon. Di mana di sini kita menganggap bahwa kita mempunyai kebutuhan yang sama. Misalnya di sekolah, kebutuhan kita apa? Yaitu mengajar, memberi pelajaran kepada anak, mengontrol anak. Kita menganggap seperti itu. Terus kemudian yang kedua, semua orang itu melihat tadi seperti anak itu kita lihat sebagai sesuatu yang sama. Anak itu kita beri pelajaran biar mereka pinter. Kita beri aturan biar mereka tertib. Kemudian kita beri sanksi, kita beri hukuman agar mereka bisa lebih baik. Kita mempunyai pemahaman yang sama seperti itu. Terus kemudian kita mencoba mengubah pandangan anak.
Selama ini saya seperti itu. Ya, semoga saja Bapak Ibu tidak, tapi saya sendiri secara pribadi seperti itu. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Bocah orang kena tikuan dia gitu. Bocah kok ngono, bocah kok bocah kok orang gelem tengok. Nah, seperti itu. Itu sebagai suatu kesalahan. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, dengan kata lain kita bisa mengontrol siswa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita membujuk anak untuk lebih baik gagal, maka jurus terakhirnya adalah dipaksa. Kemudian kita berpikir, ya ada menang berarti ada kalah. Nah, dari pola pemikiran ini, paradigma baru, paradigma belajar yang baru, kita di sini ya di CGP maksudnya, ya di CGP itu kita diminta untuk mengubah pola lama itu menjadi pola baru. Nah, di CGP diminta seperti itu, makanya kita disuruh sosialisasi. Ini sosialisasi nggih Bapak Ibu nggih. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan, saya siap untuk membersamai begitu. Mari kita belajar bersama-sama belajar mengenai teori kontrol dan mengenai budaya positif, nilai-nilai inti dari budaya positif itu nanti. Nah, kemudian untuk paradigma barunya seperti apa? Ya, paradigma barunya adalah bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada yang melakukan sesuatu karena butuh kesenangan. Ada karena melakukan sesuatu karena bertahan hidup. Ada karena melakukan sesuatu karena butuh kekuasaan dan sebagainya. Itu nanti ada di teori kebutuhan. Kemudian setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Orang belajar itu berbeda gambarannya. Ya, misalnya Aditya, ya, misalnya Aditya gambaran belajarnya seperti itu. Misal ini ya. Terus kemudian misalnya ada Naila, anak pinter, mesti gambarannya akan berbeda. Melihat tentang suatu pelajaran akan berbeda. Kemudian, ya, setelah itu kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda tentang dunia. Kita memahami. Oh, ternyata anak ini berbeda ya memahami tentang matematika. Ya. Oh, ternyata Vina memahami matematika seperti ini. Oh, ternyata Norlita memahami matematika seperti ini. Hizkia ya, yang tidak mau diem itu memahami matematika seperti itu. Ternyata pemahaman itu berbeda-beda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Makanya anak-anak kadang itu usil, berarti dia punya tujuan tertentu itu. Menurut teori ini adalah dengan restitusi. Restitusi, yang dengan restitusi itu nanti murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya, murid memegang kontrol atas dirinya, dan murid bisa memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Oke, lanjut Pak. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa kita harus menghormati bahwa setiap perilaku itu berdasarkan kepada motivasi. Setiap perilaku manusia berdasarkan kepada motivasi. Nah, motivasi itu apa? Keinginan yang menggerakkan atau yang mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Next Pak. Ya, itu motivasi. Jadi motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan. Nah, motivasi ini ada dua Bapak Ibu, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada dua. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Ya, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak masuk kelas tepat waktu. Itu sebetulnya ada dua motivasi. Ada yang motivasi ekstrinsik, biar nanti tidak dihukum ya, atau biar nanti dapat penghargaan dari bu guru. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi agar tidak dihukum dan motivasi agar mendapatkan penghargaan.
Tetapi motivasi yang paling baik yang perlu kita tumbuhkan pada diri anak dan diri kita sendiri adalah motivasi intrinsik, ya, yaitu motivasi yang berasal dari dalam. Ya, apa itu? Yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga pada motivasi intrinsik ini kita perlu setiap hari, setiap saat untuk mendorong anak mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik. Oh, kalau saya datang tepat waktu berarti nanti saya dapat menyelesaikan tugas yang belum. Oh, kalau saya memberikan mengumpulkan tugas tepat waktu berarti nanti saya akan mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas selanjutnya dan seterusnya dan sebagainya, dan banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita tumbuhkan, ya, yang perlu kita tumbuhkan melalui budaya positif di dalam diri. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Pada saat kita sudah menggali, kita sudah memotivasi anak, kita mendorong anak untuk selalu berbuat baik berdasarkan pada dorongan diri sendiri, ya, maka kita juga perlu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan kepada ini 5 buah kebutuhan. Anak-anak kadang itu melakukan sesuatu karena apa? Karena bertahan hidup. Oh, tapi kalau ini bertahan hidup kalau di sekolah tidak ya. Yang kedua mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Dan ini saya lihat menurut observasi saya, banyak sekali anak-anak yang butuh ini. Ibunya di luar kota, bapaknya di luar kota, dia di sini dengan tantenya, dengan mbahnya. Sehingga di sekolah dia berbuat yang aneh-aneh. Mengapa? Karena dia butuh kasih sayang dan ingin diterima, beloving and belonging, ya. Atau maaf kalau misalnya saya salah untuk bahasa Inggris, ya, beloving and belonging, ya. Kemudian penguasaan, top power. Ada anak-anak yang pengen dia itu menjadi, oh saya harus menjadi paling aku ya kudune jadi ketua kelas, ya. Aku ya kudune memimpin dan sebagainya. Itu kadang ada anak yang seperti itu. Kemudian kebebasan, anak butuh bebas, itu kebutuhan. Yang terakhir adalah kesenangan, main-main. Ini paling seru sekarang lato-lato, ya. Anak-anak kalau main lato-lato di kelas berarti dia butuh kesenangan. Kita mengetahui kebutuhan anak, kita bisa memotivasi anak secara intrinsik. Nah, ini kita bisa menempatkan diri kita dalam 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Terus terang, saya selama ini masih menggunakan posisi yang pertama dan yang kedua, atau kadang yang ketiga, menghukum. Posisi kita selama ini itu dibagi menjadi 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kowe nek garap tugas, metu. Kowe nek ora masuk sekolah, masuk kelas tepat waktu, berdiri keliling lapangan 5 kali, itu penghukum. Nah, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ya apa nang, tak kandhani bolak-balik to nang. Kowe kok ora sakake aku to nang. Aku ngandani kowe terus bolak-balik sampai meniru, kok kowe ora apik-apik. Pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah. Ya Allah, kasihan ya Bu Guru ya sudah itu untuk anak yang merasa bersalah, tapi kadang-kadang ada yang tidak merasa bersalah, ya. Gitu. Tapi kita seperti itu toh. Nah, ya dikandani bolak-balik kok izin ngono to nang. Nah, rambutmu kilo kok ora dicukur-cukur to nang. Nah, kowe nak sakake aku. Nah, kalau ada kata-kata kamu tidak kasihan sama saya, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman, ya kita sering juga kan sebagai teman gitu, ya kadang-kadang kita mengikuti kan bahasa mereka, bro, sis, halo guys, gimana guys, ya rambutnya dicukur guys, nah misalnya seperti itu, ya, atau yang sayapnya tinggi-tinggi, oh
gimana Mbak saya kok bisa kok dhuwur ngono kuwi to Mbak ya gitu. Kita pakai bahasa gitu. Kemudian sebagai pemantau ini lumayan. Kalau sebagai pemantau kita berikan kepada anak pengertian tentang disiplin, tentang peraturan. Kemudian loh ya, peraturannya bagaimana? Rambut panjang tidak boleh, ya kan? Nah, kalau seperti itu nanti kamu syukur. Kapan kamu syukur? Dan kita pantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah sebagai top kontrol yang perlu kita capai, Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu posisi di mana guru ya berkolaborasi dengan murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, terus mendukung murid agar menemukan solusi atas pemecahan masalahnya. Ini memang agak berat Bapak Ibu. Jadi kita menggali murid, oh anak tadi itu butuh apa? Jadi 5 kebutuhan tadi. Oh anak ini butuh kasih sayang. Kita gali lagi. Kira-kira apa yang dibutuhkan agar dia itu kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi. Kita gali, kita observasi, kita wawancara, kita ajak anak. Oh berarti ini ya harus seperti ini. Gimana? Kamu bisa melaksanakan? Kalau bisa kira-kira memperbaikinya bagaimana? Itu kita tanyakan terus solusinya agar anak itu apa? Tahu kesalahannya, tahu bagaimana dia itu memecahkan masalahnya, dan yang terakhir dia ada tahu bagaimana agar konsisten bisa baik ya menjalankan nilai-nilai kebaikan. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Untuk keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan yang diadakan di dalam kelas Bapak Ibu. Ini terutama Bapak Ibu wali kelas ya. Keyakinan kelas ini sebetulnya hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas konsekuensinya kan kalau tidak mentaati peraturan akan ada sanksi dan hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas nanti diharapkan kita tidak akan memberikan sanksi dan hukuman. Kenapa? Karena kita berharap dengan membuat keyakinan kelas anak-anak akan berbuat baik. Ya, itu cita-cita tingginya seperti itu. Ya, cita-cita tingginya seperti itu. Keyakinan kelas, contoh keyakinan itu seperti ini Bapak Ibu. Kita kalau mengendara sepeda motor di jalan menggunakan helm. Ya, kenapa kita menggunakan helm? Agar aman, agar selamat. Nah, keyakinan agar aman, agar selamat itulah yang perlu kita tanamkan. Seperti halnya kepada siswa. Saya kemarin sudah praktek membuat keyakinan kelas di 9E. Ya, di antara keyakinan kelasnya adalah merawat fasilitas kelas. Ya. Oh ya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, tidak boleh mencoret-coret meja. Itu kan ada kata tidak ya. Nah, jadi gunakan kalimat positif. Kalimat lain dari tidak boleh mencoret meja adalah merawat fasilitas kelas. Jadi nanti dalam membuat keyakinan tidak menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Contohnya tadi merawat fasilitas kelas, menjaga kebersihan, menghormati diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti itu. Kenapa harus merawat fasilitas kelas? Kenapa? Karena kita yakin kalau fasilitas kelas kita rawat, kita akan nyaman dalam belajar. Nah, keyakinan inilah yang kita tumbuhkan. Itu yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini materinya siapa, teorinya siapa, nanti kita pelajari bareng-bareng di kesempatan yang lain ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini adalah penawaran baru dalam penyelesaian masalah tanpa hukuman dan tanpa paksaan Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menggunakan tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Misalnya kita panggil anak, ada laporan anak memecahkan kaca, misalnya ada laporan, anak kita panggil.
Setelah kita panggil, kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, kita tanya dulu, apakah benar kamu yang memecahkan kelas? Iya, Bu. Oh, begitu. Terus kemudian tadi kenapa? Suruh bercerita saja dulu. Oh, ceritanya begini, Bu. Saya tadi nggak sengaja main bola. Oh, bolanya kok ternyata masuk kelas dan kena kaca. Biar bercerita dia. Setelah bercerita, kemudian kita masuk pada tindakan kita tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Oh, begitu ya. Nah, setiap orang itu memang pernah berbuat kesalahan. Termasuk saya dulu waktu kecil juga pernah berbuat kesalahan. Nah, kita turunkan anak agar emosinya tidak stabil dulu, intinya seperti itu. Biar kalau seperti itu nanti kan kepala sudah dingin, semuanya sudah dingin, nanti kita akan mendapatkan solusi yang baik. Nah, gitu. Nah, seperti itu juga kamu bukan satu-satunya, Kak. Pernah juga dulu kelas yang lain juga memecahkan kaca. Nah, setelah itu biar anak bercerita lagi. Nah, kemudian kita masuk lagi, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya begini, Bu Guru juga tahu, mungkin kamu punya alasan kenapa kamu tadi bermain bola. Kenapa? Biar bercerita. Tetapi ada, disisipkan ini, ya. Terus, misalnya kalau ada nggak cara yang lebih baik sih kalau main bola biar nggak seperti ini? Terus kemudian anak biarkan bercerita lagi. Nah, setelah itu kita turun pada tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, hubungannya dengan tadi Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah ada keyakinan nih. Misalnya merawat fasilitas kelas. Nah, itu kita ingatkan. Nah, kemarin kita waktu membuat keyakinan, ada enggak yang hubungannya dengan fasilitas? Ada, bisa dijawab seperti apa? Merawat fasilitas kelas. Nah, sekarang bagaimana? Apa solusi yang menurut kamu baik bagaimana? Suruh cerita saja. Kalau solusinya tidak masuk akal, kita luruskan. Oh, gitu. Nah, apa begini? Misalnya dia menawarkan, Bu, nanti saya beli kan kaca misalnya, atau misalnya besok orang tua saya kesini atau dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya memang solusinya kita anggap masuk akal, ya kita terima. Oh, begitu ya. Kamu punya uang? Belum. Kalau belum punya, ya nanti orang tuanya, kamu bilang sama orang tua boleh nyicil. Nah, nanti misalnya pakai uangnya Bu Guru dulu, nanti kamu nyicil dengan uangnya Bu Guru boleh. Nah, itu solusi itu nanti yang kita berikan kepada anak dan kita bahas bersama dengan anak. Nah, ini perkenalan tentang segitiga restitusi. Sehingga dengan segitiga restitusi ini nanti kita akan mengurangi hukuman. Karena apa? Karena hukuman itu menurut teori teori hukuman dan teori motivasi itu, hukuman akan membuat anak itu rendah. Begitu Bapak Ibu, ini perkenalan mengenai inti dari budaya positif. Semoga saja nanti bisa bermanfaat, dan jika ada Bapak Ibu guru yang tertarik, nanti bisa kita belajar bersama-sama. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Eni Yulianti SPD MPD. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Yulianti bermanfaat bagi kita dan bisa mengubah paradigma kita tentang apa yang diinginkan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Akhirnya saya kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Moga saya hantarkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan sudah kita buat, ya, sudah kita buat, terus kemudian juga sudah kita
yang sudah seperti saya katakan tadi, nanti kesepakatan kelas ini nanti kita tulis, kemudian kita tanda tangani ya, dan itu menjadi keyakinan kelas kita. Semoga nanti kita dapat melaksanakan keyakinan kelas kita ya dengan baik. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Vina. Iya, Mbak Vina tahu kenapa Mbak Vina saya panggil ke sini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke. Tadi Mas Fian lapor sama Bu Eni kalau Mbak Vina menumpahkan cat di kelas ya. Oh, kenapa? Kok? Nggak sengaja kesenggol. Oh, nggak sengaja kesenggol. Kok main-main cat di kelas? Nggak main-main Bu, untuk kegiatan lomba antar kelas. Lomba antar kelas. Oh, yang kemarin yang apa namanya? Lomba kelas itu ya, lomba kebersihan dan keindahan kelas itu ya. Oh, Mbak Vina yang tugas mengecat. Iya, terus melukis apa di dinding? Melukis apa di dinding? Anu ya itu pemandangan. Oh, Mbak Vina suka melukis? Suka. Oh, suka ya. Oh ya, kalau suka nanti Mbak Vina bisa ikut ekstra ya. Kalau di sekolah kita yang ada hubungannya dengan seni rupa itu kaligrafi ya, nanti bisa ikut kaligrafi. Sudah ikut ekstra kaligrafi? Belum ya, nanti bisa ikut ekstra kaligrafi biar nanti bisa mengasah kemampuan Mbak Vina dalam melukis gitu ya. Oke. Nah, Bu Eni di sini sebetulnya tidak menyalahkan Mbak Vina ya. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan ya. Tetapi karena tadi Mbak Vina sudah bilang tidak sengaja dan tidak apa-apa. Nah, kalau begitu apa namanya? Kelas yang kotor dan sebagainya itu ada hubungannya dengan kesepakatan ke kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita yang dulu mengenai fasilitas kelas? Menjaga dan merawat fasilitas. Iya, menjaga dan merawat fasilitas kelas. Kalau lantai kotor berarti fasilitas kelas sudah tidak terjaga, betul enggak? Betul. Nah, karena kita harus menjaga dan merawat fasilitas kelas, berarti nanti Mbak Vina harus apa yang dilakukan agar fasilitas kelas terjaga dan terawat? Harus membersihkan. Membersihkan. Nah, kalau cat itu berarti membersihkannya nanti pakai apa, Mbak Vina? Pakai thinner. Pakai thinner. Nah, thinnernya sudah punya? Sudah. Punya sendiri atau bagaimana? Beli. Oh, beli. Yang membeli pakai uang. Uang kas. Oh, uang kas. Oh, memang sudah disediakan dari awal ya. Oh iya, bagus sekali berarti kelasnya ya sudah mempersiapkan hal terburuk yang terjadi jika cat tumpah, ada thinnernya begitu ya Mbak ya. Berarti nanti membersihkan lantai kelas yang kena cat menggunakan Thinner. thinner. Baik, nah berarti ini kita sudah mendapat solusinya ya. Berarti cat yang tumpah tadi nanti dapat dibersihkan menggunakan thinner. Nah, ini ya Mbak Vina ya. Nah, solusinya sudah dapat. Terus kemudian Mbak Vina sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi ya. Berarti bagaimana agar kita itu bisa terutama kalian bisa menjaga dan merawat fasilitas kelas? Bagaimana komitmennya? Harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu, terutama kegiatan di dalam kelas ya. Bagus sekali ya Mbak Vina ya. Jadi ini solusinya sudah didapatkan. Terus kemudian Mbak Vina juga sudah berjanji untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soim, adalah guru SMP Negeri 2 Nalumsari sekaligus teman sejawat Ibu Eni Yulianti SPD MPD. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Yulianti mengenai budaya positif, menurut saya sudah runtut dan membuat kami merasa lebih memahami mengenai paradigma budaya positif yang nantinya dapat kami kembangkan di sekolah kami. Budaya positif ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah kami, terutama yaitu disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif, murid-murid diharapkan dapat menjalankan pembelajaran dengan motivasi kuat
yang berasal dari dirinya sendiri tanpa mereka merasa takut, tanpa mereka mengharapkan pujian atau hadiah dari orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya budaya positif tersebut, maka murid tidak merasa takut atau tidak disiplin, atau bahkan ada juga yang melaksanakan disiplin ini karena mengharapkan pujian atau hadiah dari guru. Jadi pengimbasan tentang budaya positif ini sangat bagus, karena dengan kita tahu bagaimana kita memposisikan diri dengan baik, maka disiplin positif ini juga akan berjalan dengan baik pula. Terima kasih Bu Eni atas paparannya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Bu Eni sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.